Nah, kita lanjutkan sekarang mengenai determinan dan inverse suatu matriks. Determinan suatu matriks dapat ditentukan apabila matriks tersebut adalah matriks persegian, artinya baris dan kolomnya sama, jumlah baris dan kolomnya sama ya. Di sini misalnya matriks berordo 2 kali 2 ya. Karena matriks cara menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2 berbeda dengan menentukan determinan matriks ordo 2 kali 3 kali 3. Nah, ini dulu matriks berordo 2 kali 2. Ini ya, kita tentukan determinan A-nya. Misalnya diberikan matriks A, elemennya A, B, C, D. Maka sekarang kita cari selisih antara diagonal, hasil kali diagonal diagonal utama dengan diagonal bidang. Ini A kali D dikurang B kali C. Langsung pada contohnya, matriks A sama dengan 2745. Ini diagonal utamanya 2 kali 5 dikurang diagonal bidang, yaitu 7 kali 4, 28. Determinan A-nya sama dengan negatif 18. Sekarang bagaimana juga menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3? Ini menentukannya menggunakan aturan Sarus. Bagaimana dengan metode aturan Sarus? Nah, misalnya diberikan matriks A, misalnya 3 kali 3, maka kita sambung ke sebelah atau ke ruas kanan itu kolom 1 dan kolom kedua, A, D, G, kemudian B, E, H ya. Ini sehingga kolomnya menjadi 5, tetapi barisnya tetap ya, ada 3 baris. Nah, bagaimana menentukan determinan A ini? Kita cari dulu hasil perkalian antara diagonal penjumlahan diagonal utamanya ya. Yang mana A kali E kali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H, baru dikurang dengan diagonal samping. Boleh dari depan, boleh juga dari belakang. Ini dari depan ini G kali E kali C, kemudian dikurang lagi dengan H F kali A. Kemudian kurang lagi dengan I kali D kali B. Misal langsung saja pada contohnya, ini metode Sarus. Ini di sini ada matriks A. Kita ambil kolom 1, kolom 2, kita posisikan dia di ruas kanan. Sekarang kolom 1 dengan kolom 2 itu sudah kita tambahkan ke ruas kanan ya. Sehingga determinan A-nya kita selesaikan, kita cari hasil perkalian diagonal utamanya 1 kali 5 kali 9. 1 kali 5 kali 9 tambah 2 kali 6 kali 7. Dari mana 2 kali 6 kali 7 di sini? 2 kali 6 kali 7 tambah 3 kali min 4 kali min 8. Kurang diagonal samping. Yang mana diagonal samping ini ini Miss ambil dari belakang ya, 2 kali min 4 kali 9. Tapi karena ini berada dalam kurung kurawal, maka di sini Miss kasih tanda tambah. Seandainya misalnya tidak ada kurung kurawal, maka di sini kurang ya. Tapi karena Miss sudah batasi dengan kurung kurawal, maka di sini ada tanda jumlah. 1 kali 6 kali min 8 tambah 3 kali 5 kali 7. Sehingga kita jumlahkan semua ini diagonal utamanya 45 tambah 84 tambah 96 tambah ini 2 kali min 4 kali 9, negatif kali negatif positif, jadi positif 72. Sekarang 1 dikali 6 dikurang kali 8 ya. Itu negatif 48 kali lagi negatif. Makanya di sini nanti Miss kasih tanda jumlah itu tambah 48. Dikurang 3 kali 5 35 kali 7 105 karena ini negatif kali positif, makanya di sini negatif 105 sehingga hasilnya semua 240. Jadi determinan matriks A berordo 3 kali 3
ini di atas det A-nya sama dengan 240. Ya, maaf kalau Miss agak menjelaskannya lebih cepat karena mengingat waktu juga ya. Sekarang inverse matrix. Menentukan inverse matrix. Misalnya di sini berikan matriks berordo 2 kali 2. Ini ya matriks A diberikan A, B, C, D. Kemudian menentukan A inverse-nya. Di sini A inverse sama dengan 1 per det A. Ini sudah langsung saja Miss kasih di sini det A-nya kan tadi selisih antara diagonal utama dengan diagonal bidang, yaitu A kali D dikurang B kali C. Kemudian dikali dengan adjoin. Di sini belum Miss kasih adjoin, tapi ini langsung saja Miss buat ya. Adjoinnya itu perpindahan antara posisi elemen-elemen. Kalau misalnya di matriks A, di sini diletakkan di kolom 1 baris 1A, tapi kalau di adjoin dia tertukar posisinya. Yang tadinya di posisi A berada di posisi D. Di posisi D berada di posisi A. Kemudian B-nya tetap, posisi B-nya tetap, hanya saja dikali dengan negatif. Negatif B, kemudian negatif C. Itu rumusnya ya, dari ketentuannya. Sekarang langsung saja di contoh. Contohnya, misalnya diberikan matriks A, 1, 3, min 2, min 5. Kemudian matriks B, min 5, min 3, 2, dan 1. Nah, ini dulu tujuannya menentukan matriks AB inverse ya. Kalau AB inverse berarti kita kalikan dulu matriks A dengan matriks B. Nah, sudah Ibu katakan tadi, perkalian antara dua matriks kalikan baris terhadap kolom ya. Ini. Sehingga di sini ada perkalian antara matriks A dengan B diperoleh langsung saja dulu pada hasilnya. Ini 1, 0, 0, 1. Itu perkalian dulu. Ini perkaliannya. Hasil perkalian antara matriks A dengan matriks B itu 1, 0, 0, 1. Sehingga ini dulu jelas-jelas adalah matriks identitas. Kenapa disebut matriks identitas? Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan itu. Ketika diagonal utamanya semua bernilai 1 dan elemen yang lainnya bernilai 0, itu matriks identitas. Nah, kemudian ini dia, inverse matrix ya. Jika A diberikan A, B, C, D, langsung pada contohnya. Mana ini? Jika A 2, 1, 5, 3, maka inverse dari matriks A tersebut adalah ini sudah ada rumusnya. Sekarang inverse-nya kita tentukan. A inverse sama dengan 1 per ya. 1 per det A-nya. Det A-nya berapa? Itu diagonal utama dikurang diagonal hasil perkalian diagonal bidang. 2 kali 3 dikurang 1 kali 5. Nah, kemudian posisi adjoinnya sekarang, matriks adjoinnya atau perpindahan antara ini, elemen-elemennya, sekarang 3, kemudian min 1, min 5, dan 2. Maka penyelesaiannya 1 per, ini det A-nya ini 2 kali 3 kan 6 dikurang 1 kali 5, sama dengan 1 itu ya. Sehingga 1 per 1, nilainya 1. 1 kali 3, 3. 1 kali min 1, min 1. Kemudian 1 kali min 5, min 5. Kemudian 1 kali 2, 2. Kenapa 1? Karena kenapa 1 det A-nya ya? Karena 6 dikurang 5. Sekarang kita sederhanakan 1 per 1 itu kan 1. Setiap elemen yang dikali dengan 1, maka kita bilangan itu sendiri. Itu mengenai A inverse ya. Nah, di sini Miss sudah buat sifat-sifat inverse matrix. Ketika A kali A inverse dikali dengan A inverse, maka itu kalau misalnya kalian buktikan, itu nanti menjadi matriks identitas. Kemudian, sifat kedua, ketika perkalian antara matriks diinverskan, maka
itu nanti kalau kita jabarkan